Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Asyifa Maulidia, yang akan membawakan materi sosiologi kelas 11 mengenai kelompok sosial di masyarakat. Yang akan kita bahas di dalam kelompok sosial ini meliputi 1. Definisi kelompok sosial, yang kedua, syarat kelompok sosial, yang ketiga, ciri-ciri kelompok sosial, yang keempat, faktor pembentuk kelompok sosial, yang kelima, klasifikasi kelompok sosial, dan yang keenam, jenis-jenis kelompok sosial. Definisi kelompok sosial. Surjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Robert K. Merton menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Paul B. Horton mendefinisikan kelompok sosial sebagai setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota. McKeever dan Charles H. Page mendefinisikan kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Dari keempat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Syarat kelompok sosial. Keterkaitan manusia satu dengan yang lainnya merupakan pemenuhan kebutuhan yang diwujudkan dengan membentuk kelompok-kelompok sosial atau social group. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Apakah setiap kelompok manusia dapat disebut kelompok sosial? Diperlukan syarat tertentu suatu kelompok dikatakan sebagai kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, interaksi hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Karena setiap kelompok sosial memiliki sebuah tujuan yang sama, akan tercipta norma-norma atau peraturan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Kelompok sosial dapat kita temukan dalam lingkungan sekitar kita. Kita dapat mengidentifikasikan suatu kumpulan manusia di lingkungan dengan memperhatikan ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran dari masing-masing individu jika ia adalah bagian dari kelompok tersebut. Dengan demikian, sifat untuk menang sendiri tentunya bisa diminimalisir. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota sendiri ataupun anggota lainnya. Yang ketiga, adanya interaksi yang aktif dan juga pola perilaku. Yang keempat, adanya suatu faktor tertentu yang dimiliki dari masing-masing individu. Hal ini bisa lebih mempererat ikatan antar satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut bisa merupakan tujuan yang sama, cita-cita yang sama, nasib yang sama, dan juga karakteristik yang sama. Yang kelima, adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar setiap orang memiliki peran, fungsi, dan juga kedudukan yang jelas. Dengan demikian, masing-masing akan memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang keenam, jika terjadi kejadian satu individu dalam kelompok akan memengaruhi individu yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka merasa kejadian tersebut adalah milik kelompok. Dan yang terakhir yaitu adanya interaksi antar individu dalam jangka waktu tertentu. Interaksi antar individu berlangsung dalam jangka pendek ataupun panjang. Faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, ada faktor darah atau common ancestry. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua, ada faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misal, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. Yang ketiga, faktor kepentingan atau common interest. Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, misalnya kelompok intelektual atau kelompok seniman, dan lain-lain. Yang keempat, faktor daerah asal. Apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat memungkinkan mendorongnya terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut.
Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok teratur, kelompok tidak teratur, dan kelompok teritorial. Kelompok teratur ini merupakan kelompok sosial yang setiap anggota di dalamnya sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompok tersebut, dan terdapat hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Kelompok teratur ini dapat dipilah menjadi beberapa bagian, antara lain, yang pertama kelompok dasar, yang kedua kelompok besar dan kelompok kecil, yang ketiga kelompok primer dan sekunder, yang keempat kelompok dalam dan kelompok luar, yang kelima kelompok keanggotaan dan kelompok acuan, yang keenam kelompok formal dan informal, dan yang ketujuh kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Yang kedua yaitu kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur merupakan kelompok sosial yang cenderung tidak terstruktur, terbentuk tanpa rencana, dan para anggota umumnya tidak sadar menjadi anggota dari kelompok tersebut serta tidak memiliki kaidah tertentu. Beberapa contoh kelompok tidak teratur ini antara lain, yang pertama ada kerumunan, yang kedua massa, dan yang ketiga publik. Yang ketiga ada kelompok teritorial. Kelompok teritorial ini merupakan kelompok daerah tertentu yang membina hubungan para anggotanya dengan sarana-sarana yang sama untuk mencapai suatu hal atau tujuan tertentu. Jenis-jenis kelompok sosial. Beberapa ahli mengemukakan jenis-jenis kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, ada Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kelompok dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanis, dan yang kedua, kelompok yang didasarkan pada solidaritas organis. Solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana atau segmental. Sedangkan solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh rasa saling bergantungan antar bagian. Yang kedua, ada Ferdinand Tönnies. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial dapat dibagi berdasarkan sifat ikatan antar anggota. Pengelompokannya menjadi dua, yaitu yang pertama ada paguyuban atau juga disebut Gemeinschaft. Gemeinschaft ini merupakan pola kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif, dan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada Patembayan atau juga disebut Gesellschaft.